Perilaku manusia itu dasarnya apa sih? Tindakan yang kamu lakukan sehari-hari itu modelnya seperti apa sih? Biasanya dalam psikologi humanistik dijelaskan apa yang kita lakukan itu diawali dari orientasi atau tujuan. Tujuan itu kan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan. Terus kamu jalankan aktivitas menuju tujuan tadi. Biasanya kalau aktivitasmu itu bisa mencapai tujuan, kamu sebut bermakna. Kalau tidak, kamu sebut tidak bermakna. Kamu ingin pinter filsafat, maka kamu baca buku filsafat, kuliah filsafat, ngaji filsafat. Mana yang penting? Wah, aku ikut ngaji akhirnya paham filsafat. Terus ngaji ini kamu anggap bermakna. Aku kuliah bertahun-tahun Pak, enggak paham-paham filsafat. Kuliah terus enggak kamu anggap terlalu bermakna. Aku nyari ijazah Pak, tapi ngaji ini kan enggak ada ijazahnya Pak. Ngaji ini enggak terlalu bermakna. Sementara kuliah ada ijazahnya. Oh, kuliah itu bermakna. Jadi tujuanmu kemana? Kemudian yang bisa sukses membawa ke tujuan itu tadi tindakan-tindakan yang bermakna. Biasanya terus kalau sukses yang lahir apa? Kepuasan, kelegaan. Jadi tujuan, makna, kepuasan. Oke. Nah, katanya Maslow nanti, kenapa kok manusia itu kan tadi sudah punya tujuan, sudah melakukan aktivitas bermakna, sudah puas. Kok masih ada tujuan yang lain? Kok tidak pernah berhenti dia? Harusnya sudah puas kan sudah. Tapi dalam psikologi humanistik, kepuasan itu bukan final. Karena kepuasan itu yang tadi harusnya titik akhir, pada akhirnya jadi titik awal. Kamu kuliah ngejar-ngejar dapat ijazah. Begitu ijazah kamu dapat, kamu kan puas. Tapi kepuasanmu dapat ijazah, ini titik awal untuk apa targetmu selanjutnya dengan kamu sekarang pegang ijazah. Kan itu. Jadi hasilmu sekarang itu jadi dasar kamu menarget ke depan. Tadi kamu kan belajar filsafat, ingin ngerti filsafat. Begitu paham filsafat, kamu kan lega. Alhamdulillah paham saya sekarang Pak. Kalau manusia kan nggak selesai di situ. Setelah kamu paham, kepahamanmu ini kan jadi modal. Selanjutnya kamu mancang target. Selanjutnya saya ngincer jadi dosen Pak, misalnya. Atau ngelamar PNS Pak, dengan bekal ngerti filsafat ini. Loh, ya kan. Kalau diterima. Oke, ya. Jadi kalau dosen filsafat banyak loh formasinya. Yang tidak ada itu filosof. Tidak ada, dicari filosof ono ndak ono. Kamu nyari iklan di mana-mana ndak ada. Kalau dosen filsafat masih ada. Jadi targetmu apa? Kamu tuju, berhasil, kamu puas, tapi terus kamu bikin target baru. Ini perilaku manusia itu selalu begini. Jadi coba dicek ya, kita sekarang mengurai aktivitas kita sehari-hari selama ini. Itu yang kenapa kamu gelisah terus, kenapa kamu sumpek terus dalam hidup. Mungkin kamu kesulitan mengurai ini. Kan banyak orang kritik, alah seneng-seneng setelah lulus wisuda sumpek lagi loh. Loh memang fitrahnya manusia begitu. Bukan berarti wisuda itu tidak berarti. Wisuda itu berarti. Tapi kan setelah wisuda kamu punya target baru. Dulu memang targetmu wisuda, sekarang enggak, targetmu beda lagi. Meskipun kamu enggak wisuda juga, kan kamu target juga untuk hal yang lain. Gara-gara kamu enggak wisuda tadi. Jadi manusia itu karakternya seperti ini. Kalau pakai gambar mungkin gini. Ada need,
ada drive, ada goal. Goal itu nanti melahirkan need yang baru. Terus ada drive lagi, ada goal. Drive itu dorongan, kadang diterjemahkan jadi motivasi, pendorong. Ada kebutuhan, ada yang mendorong tindakan, akhirnya tujuannya kena. Setelah tujuan kena, kamu butuh lagi yang lain dengan modal yang kamu capai sebelumnya. Ini teori ini bisa kamu gandeng tadi saya bilang dengan Ki Ageng Suryo Mentaram. Ketika dia ngomong, ya hidup ini ya berputar seperti itu. Keinginan itu kadang mulur, kadang mungkeret. Jadi mulur itu kalau targetmu kena, kamu tidak selesai di situ. Keinginanmu pasti mulur, nambah lagi keinginan yang lain. Tapi kalau tidak kena, ya tidak apa-apa, keinginanmu mungkeret. Mungkeret itu apa ya bahasa Indonesia ini? Menyusut. Kalau kena, mengembang. Nah, mulur dan mungker itu menyusut dan mengembang. Tapi menyusut ini bukan berarti nyerah. Kenapa? Karena kamu akan target lagi. Tuh. Ketika kamu target lagi, mulur lagi. Jadi hidupmu itu sebenarnya terminal-terminal dari keinginanmu yang terpenuhi atau tidak. Ketika terpenuhi, kamu nambah lagi keinginan yang baru. Berarti apa? Kalau keinginanmu itu hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak esensial, maka hidupmu akan penuh dengan hal-hal yang tidak esensial, karena kamu menumpuk modal, menumpuk hasil dalam hal-hal yang tidak penting. Maka hati-hati. Maka orang itu begitu dia nyeleweng, tambah lama tambah nyeleweng. Kenapa? Modalnya modal sudah menyimpang sejak awal. Itu kan Al-Quran nyindir itu kan, kalau targetmu harta kan itu, akhirnya apa? Alhaakumut takasur. Terus kamu menumpuk harta, tidak ada habis-habisnya. Jangan dikira kalau sudah kaya selesai. Sudah enak-enak kaya nanti nyalon jadi pejabat. Sudah benar dapat pejabat, nanti ingin jabatan yang lebih tinggi, kekayaan yang lebih banyak. Dan itulah manusia. Need, drive, goal. Need, drive, goal. Selalu begitu. Maka ini polanya.